Saya suka banget nonton film, karena kita bisa banyak belajar dari situ sambil nikmatin cerita yang menghibur. Nah, Pixar adalah salah satu studio yang menciptakan banyak banget film-film favorit saya. Dari zaman saya masih kecil badan saya sekecil gini, sampai sekarang udah segede gini, Pixar selalu bisa ngebuat saya terhibur, terharu, dan juga belajar banyak hal tentang kehidupan. Saya udah nonton semua filmnya, dan semua filmnya emang keren-keren banget sih. Jadi ini adalah top 10 film Pixar menurut saya. Aturannya satu franchise cuma boleh satu film ya. Kalau nggak ntar isinya Toy Story semua, soalnya bagus semua tuh filmnya. Terus juga ini cuma pendapat saya ya, siapa tahu selera kita sama. Tapi kalaupun beda nggak apa-apa sih, soalnya kan perbedaan itu indah. Jadi let's go. Nomor 10 ada Ratatouille, cerita tentang tikus yang pengen jadi chef terkenal nih. Di dunianya dia ini nggak ada master chef gitu-gitu, nggak ada. Makanya dia harus muter otak gimana caranya dia bisa ngelakuin passion dia. Terus bisa bikin orang bahagia dengan hasil masakannya. Soalnya dia tikus nih, siapa sih mau makan masakan tikus ya kan? Tapi ini bagus banget deh ceritanya, dan pesannya juga bagus banget untuk kita ngejar mimpi kita apapun kondisinya. Banyak banget orang yang jadiin film ini sebagai favoritnya, tapi kalau saya kurang cocok, makanya saya taruh di nomor 10. Berikutnya nomor 9 ada Finding Nemo. Film ini visualnya indah banget nih. Pixar sampai mempelajari kehidupan lautan nih supaya semuanya akurat. Ceritanya juga bagus banget tentang ikan yang kehilangan anak satu-satunya, terus dia bertualang nih mengelilingi seluruh lautan supaya bisa nemuin anaknya lagi. Walaupun film ini saya taruh di nomor 9, tapi menurut saya ini adalah film underwater terbaik nih, soalnya Pixar semua filmnya keren sih. Nomor 8 ada Cars. Banyak orang yang nganggap kalau film ini sangat-sangat kurang nih, tapi saya malah suka banget. Cars yang pertama ya, tapi mungkin karena saya dulu pas masih kecil sering banget nonton film ini di TV. Waktu itu pakai bahasa Indonesia tuh. Dan pesannya juga saya suka banget, supaya tetap humble, sejago apapun kita dan sekeren apapun kita. Ceritanya tentang mobil balap yang jago banget, tapi dia terdampar di kota kecil gitu. Ini endingnya bikin saya nangis banget nih, parah. Terus juga musiknya keren banget, kayak Love is a highway. Terus Long ago, not so very long ago. Sama Love could be dream, love could be dream. Da, 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 da. Nomor 7 ada Up. Ini film legend banget nih, terutama 10 menit pertamanya. Masterpiece banget tuh, bisa bikin orang-orang nangis termasuk saya. Musiknya juga indah banget, sampai menang banyak award. Tapi 10 menit pertamanya aja nggak bisa bikin film jadi bagus ya. Untungnya sisa dari filmnya juga seru banget, adventure gitu. Dan di sini saya belajar arti dari mengikhlaskan, arti membuka diri, dan arti mengapresiasi orang lain. Harus banget nonton film ini kalau kamu belum pernah. Nomor 6 ada Inside Out. Ini ceritanya unik banget nih, tentang pikiran manusia. Gimana cara kerjanya, apa yang bisa bikin manusia jadi sedih atau seneng. Dan ini bagus banget, indah banget ceritanya, visualnya, musiknya, dan pesannya juga. Film ini berhasil bikin saya nangis nih. Bukan nangis karena nggak ngerti ya, tapi karena emang pesannya bagus banget. Kamu harus banget nonton ini sebagai pengalaman setidaknya sekali seumur hidup. Nomor 5 ada Wall-E, tentang robot pembersih di masa depan ketika dunia udah kiamat. Dia sampai bingung mau bersihin apa lagi nih. Terus dia malah ketemu robot lain dan bertualang sampai luar angkasa. Film ini nunjukin kalau robot bahkan bisa lebih manusia daripada manusia, terutama dalam memperlakukan sesama dan juga memperlakukan bumi kita ini. Ini pesan yang keren banget sih. Dan visualnya juga juara banget. Udah kayak lukisan cuy. Musiknya juga bagus banget. Karakternya juga lucu-lucu. Pokoknya ini salah satu masterpiece buat saya. Nomor 4 ada Monster Inc. Tentang dunia monster di mana teriakan anak kecil adalah sumber energi buat dunianya. Ini yang bikin anak-anak di dunia pada takut sama monster di kolong kasurnya gitu kan. Ceritanya gara-gara monster-monster ini. Emang kreatif banget The Pixar. Bisa kepikiran kayak gitu. Dan ini bagus banget cuy. Saya nonton film ini kayaknya udah belasan kali, dan setiap kali saya nonton, saya selalu dapetin pelajaran yang berharga dari film ini. Tentang kerja keras, tentang menyayangi tanpa memiliki, tentang persahabatan. Pokoknya indah banget di film ini. Nomor 3 ada The Incredibles. Saya suka banget film superhero, dan ini adalah film superhero versi Pixar, dimana superhero udah di-banned dan nggak boleh ada lagi. Padahal para superhero ini pengen banget bantu orang lain karena memang passion mereka itu, tapi mereka malah terpaksa ngelakuin hal yang mereka nggak suka, kayak kerja kantoran dan semacamnya. Saya belajar banyak dari film ini, tentang ngejar passion kita, tentang menolong orang lain, tentang mencintai dan melindungi keluarga kita apapun kondisinya. Pokoknya ini bukan cuma salah satu film Pixar favorit saya, tapi ini juga salah satu film superhero favorit saya. Masih dan akan selalu jadi masterpiece buat saya. Nomor 2 ada Toy Story franchise. Ini saya pilih semuanya nih, karena semuanya masterpiece cuy. Cara cerita, karakter, pesan, voice acting, musik, pokoknya semuanya perfect deh. Saya tumbuh bareng film-film ini, jadi saya ikut dewasa ketika karakter di film ini juga dewasa. Dan itu berasa banget ketika ada yang terjadi sama karakter di film ini. Bener-bener ngerasa kayak kehilangan teman, bener-bener kayak dapet teman baru juga. Keren banget memang Pixar bisa bikin kita sepeduli itu sama mainan doang. Film-film ini ngajarin saya arti dari persahabatan, dari penerimaan diri, dan juga mengikhlaskan. Semua deh pelajaran hidup saya dapat dari film-film ini. Ini bukan cuma film, tapi ini karya seni dalam bentuk animasi yang bisa dinikmati sama anak kecil, orang dewasa, sampai orang tua. Saya nggak tahu berapa kali saya nangis bareng film-film ini, ketawa bareng film-film ini. Pokoknya saya bersyukur banget bisa nonton film-film ini. Nomor 1 film Pixar favorit saya adalah Coco.
Ini film terbaik menurut saya dari segala aspek. Saya nonton ini ketika saya baru aja kehilangan nenek saya, dan film ini tentang keluarga dan juga kematian. Ini benar-benar spesial di hati saya karena saya deket banget sama nenek saya. Film ini ngajarin saya arti mencintai keluarga, arti saya diciptain di dunia ini. Buat apa sih kita hidup kalau ujung-ujungnya akan mati juga? Film ini ngejawab pertanyaan itu semua, yaitu supaya kita melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya di dunia. Bikin karya yang bisa bikin orang lain bahagia, maka kita akan diingat, maka keberadaan kita nggak akan sia-sia. Itu yang saya berusaha lakukan setiap hari, dengan sharing sama kamu, dengan cerita dan belajar bareng kamu. Saya juga mau kehidupan saya, keberadaan saya, supaya memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi ketika saya nggak ada, setidaknya masih ada ilmu ataupun manfaat lain yang diingat dari saya. Semua itu saya dapat dari film ini, ditambah lagi visualnya indah banget, musiknya juga perfect banget, yang masih sering saya nyanyiin sampai sekarang. Pokoknya film ini masterpiece banget buat saya, dan masih jadi favorit nomor 1 buat saya sampai sekarang. Dan itu adalah top 10 film Pixar menurut saya. Kalau kamu gimana? Kamu setuju nggak sama pendapat saya? Apa film Pixar favorit kamu? Tulis di kolom komen ya, saya baca kok semuanya. Kalau kamu suka videonya, jangan lupa like ya. Kalau kamu nggak suka, di dislike juga nggak apa-apa kok, saya ngerti. Dah gitu aja, terima kasih banyak udah nonton ya, and I'll see you in the next video, bye!